Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa Israel adalah orang yang bebal. Mereka memberontak terhadap Tuhan, sehingga seringkali mereka tidak menyadari kedosaan mereka. Mereka seringkali mendukakan hati Tuhan dan menyakitkan hati Tuhan. Tetapi Mika adalah orang yang menyadari keberdosaannya, sehingga ia datang kepada Tuhan dan dia mau memberi hidupnya untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Orang saleh pun ketika ia berada di tengah-tengah masyarakat yang rusak secara moral, yang bejat secara moral, maka ia turut merasakan penderitaan. Kendati pun ia tidak mengambil bagian dalam kejahatan itu, tetapi ia memikul sebuah tanggung jawab yang berat untuk memenangkan segala ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat itu. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Mika menerima segala sesuatunya yang menimpanya sebagai suatu keadilan. Kendati pun ia mengalami tekanan dari bangsa Asyur dan Edom, tetapi ia tidak putus harapan. Kendati pun orang-orang di sekitarnya mencemonya, mengejeknya, tetapi ia tidak takut. Kendati pun ia jatuh dan duduk dalam kegelapan. Bapak Mama serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Nabi Mika hidup dalam zaman bangsa di mana terjadi kehancuran. Ia ada dalam ambang kehancuran. Pada saat itu korupsi terjadi dalam kalangan masyarakat. Kaum miskin, orang-orang lemah, mereka ditindas oleh kelas atas. Ada terjadi kekerasan. Anak-anak mulai memberontak terhadap orang tua. Mereka tidak menjadi lagi dengar-dengaran. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, masyarakat Israel yang korupsi akan segera dihancurkan, dan sisanya akan diangkut dan dikirim ke negara Asyur sebagai tawanan. Sehingga dengan persoalan yang terjadi ini secara manusiawi, secara lahiriah, Mika berpikir bahwa tidak mungkinlah pagar tembok kotanya akan dibangun kembali dan wilayahnya akan menjadi luas. Tetapi yang walaupun itu muncul dalam pemikirannya, dalam benaknya, tetapi ia percaya bahwa Allah yang sama akan menolongnya dan membela setiap perkara yang menimpanya, dan juga bangsa yang tertindas akan dimenangkan oleh Allah melalui Nabi Mika. Bapak Mama serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita perhatikan bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadikan mereka bangsa yang besar, agar lewat bangsa Israel banyak orang yang mengenal Tuhan. Tetapi pada faktanya, bangsa Israel yang diharapkan oleh Tuhan ini untuk menjadi contoh dan teladan, malah mereka terpengaruh oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka, yaitu bangsa Asyur, Edom, bahkan bangsa lainnya. Mereka menjadi terpengaruh untuk mengikuti penyembahan berhala, melakukan berbagai sifat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, pada akhirnya mendatangkan kemarahan serta murka Tuhan terhadap mereka. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, masyarakat, jemaat, atau bahkan kita semua sebagai umat Tuhan masa kini, Tuhan sudah mengaruniakan hidup kekal itu kepada kita. Kita tidak lagi membelinya, tetapi diberikan secara cuma-cuma, gratis Bapak Mama. Tetapi yang menjadi persoalannya, kita tidak lagi menghidupi keselamatan itu, sehingga seringkali kita lebih mementingkan kepentingan pribadi kita, egosentrisme kita, tanpa lagi memusatkan perilaku dan kehendak kita kepada Tuhan. Kita tidak datang lagi kepada Tuhan. Bahkan ada orang Kristen berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak datang ke gereja. Bagaimana untuk menghidupkan keselamatan yang ada dalam diri kita, tetapi kita tidak membawa hidup kita kepada Tuhan? Apakah ini yang diharapkan Tuhan untuk menjadi contoh dan teladan untuk orang-orang di luar sana? Tentu tidak.
Karena kita menonjolkan sikap kita yang tidak menyadari keberdosaan kita kepada Tuhan. Kita lebih memiliki alasan bahwa saya ini manusia biasa. Jika kita memiliki sebuah alasan untuk terus menanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah manusia biasa, maka yang pastinya kita akan tidak menyadari keberdosaan kita. Kita akan terus hidup dalam keberdosaan. Tetapi pada saat yang sama, ketika kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap pelanggaran dan dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia, sehingga Ia menyucikan segala kejahatan kita dan senantiasa mengampuni setiap pelanggaran kita. Tetapi pada saat yang sama, kita akan berpikir bahwa kita malu secara manusia. Tetapi Tuhan Bapa Mama, Ia adalah Allah yang setia, sehingga ketika kita datang dengan kerendahan diri, maka Ia akan senantiasa mengampuni dosa kita. Bagaimana kita menumbuhkan keselamatan Allah jika pemuda-pemudi di tempat ini tidak mengambil bagian dalam persekutuannya yang kudus setiap hari Minggu? Kebanyakan yang saya dapat lihat hanyalah orang-orang tua, usia lanjut, yang memiliki antusias, semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi cucu dan anak-anak kita memiliki kesibukan lain, memiliki aktivitas lain pada hari Minggu. Tetapi pada saat yang sama ini, firman Tuhan mau mengingatkan kita, Bapak Mama, serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Tidak saja menumbuhkan keselamatan dalam diri kita secara personal atau secara individu, tetapi kita mengajak cucu kita, anak-anak kita, untuk mengambil bagian dalam gereja ini, sehingga mereka adalah tulang punggung gereja dan menjadi generasi untuk jemaat di tempat ini. Karena pemuda adalah generasi penerus. Bagaimana pemuda dikatakan menjadi generasi dan menumbuhkan karya Kristus itu dalam dirinya, sedangkan ia hidup dalam kemabukan. Tidak lagi memiliki kesadaran dalam dirinya, tetapi ia lebih memilih untuk hal-hal yang menyenangkan hatinya, tanpa lagi dia pikir bahwa kemabukan itu akan menghancurkan masa depannya. Masa depan sungguh ada. Harapan kita tidak akan hilang jika kita memberi hidup kita diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Dan kita akan menjadi hancur dan binasa jika kita tidak memberi hidup kita dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Ada kalanya Bapak Mama serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita mau yang manis-manis, yang enak-enak daripada Tuhan, berkat Tuhan. Tetapi kendalanya, kita tidak mau memberi hidup supaya diproses oleh Tuhan. Kita banyak kali protes daripada mengikuti proses yang Tuhan izinkan. Bapak Mama serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mau menggapai apa yang menjadi janji Tuhan, mau untuk memiliki berkat Tuhan, maka siap juga untuk diproses oleh Tuhan lewat persoalan yang terus mengancam kehidupan kita. Bapak Mama serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya mengambil sebuah ilustrasi. Jika parang diasap pada lempengan besi, dan jika dia adalah makhluk hidup, yaitu parang, dia akan protes karena dia mengalami kesakitan. Tetapi tuannya mengasahnya dengan tujuan agar parang itu menjadi tajam. Kalau dia tidak diasah, maka dia akan tidak menjadi berguna selain dibuang. Betul kan? Ketika tidak diasah, dia akan menjadi tidak lagi berguna selain dibuang. Jadi untuk menjadi berguna dan tajam harus mengalami kesakitan. Begitu juga dengan cara kerja Tuhan, Bapak Mama. Untuk mengalami sebuah janji Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan terlepas yang namanya beban pergumulan. Baik itu sakit penyakit, tekanan, hutang piutang, bahkan pergumulan untuk anak-anak kita yang studi. Kita harus melewati itu. Karena itulah yang menjadi proses Tuhan untuk hidup kita, Bapak Mama. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mau memberi hidupnya untuk Tuhan. Maka lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita senantiasa diingatkan, jika hidup-hidup kita kemarin tidak berdampak untuk orang lain, kita masih hidup dalam keberdosaan kita. Bahkan kita menjadi pelaku kekerasan dalam keluarga. Sebagai kepala rumah tangga yang berlaku kasar terhadap istri, baik lewat fisik
maupun perkataan kita. Maka lewat kebenaran firman Tuhan kita diingatkan untuk tidak lagi menghidupkan kekerasan di dalam bahtera rumah tangga, tetapi kita menghidupkan yang namanya damai sejahtera. Karena itulah yang diperkenankan oleh Tuhan. Bagaimana kita berlaku kasar terhadap istri kita, maka yang pastinya kita akan tidak menjadi contoh untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, memilikilah sikap yang penuh dengan kerendahan hati dan sadar akan kebersamaan kita, dan terus memulai hidup baru di dalam Tuhan, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang menyenangkan akan hati Tuhan, bukan melukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita melalui kebenaran firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.